Pernah nggak sih kepikiran, apakah sebuah keyakinan itu harus selalu masuk akal? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah pertanyaan ini lewat sebuah perjalanan filosofis yang dalam banget, yaitu tentang makna kepasrahan. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Emang keyakinan itu harus rasional? Pertanyaan ini sering banget jadi perdebatan, seolah-olah iman sama logika itu ada di seberang-seberangan jurang. Yuk kita coba seberangi jurang itu bareng-bareng. Buat ngejawab pertanyaan tadi, pertama-tama kita harus paham dulu nih, apa sih perannya nalar? Apa benar akal itu satu-satunya alat yang bisa kita pakai buat nemuin kebenaran? Jangan-jangan ada batasannya. Nah, perhatiin deh, ini ada perbedaan tipis, tapi penting banget. Di satu sisi, keyakinan itu nggak harus bisa dibuktiin kayak rumus matematika. Tapi di sisi lain, keyakinan juga nggak boleh nabrak logika dasar. Jadi, coba bayangin, akal itu bukan sebagai sumbernya, tapi lebih kayak satpam, penjaga gerbang yang mastiin kita nggak jatuh ke hal-hal yang mustahil. Metafora ini keren banget dan pas buat ngejelasin poin tadi. Akal itu ya kayak lampu senter. Berguna banget buat nerangin jalan di depan kita yang gelap. Tapi dia nggak bisa nerangin semuanya sekaligus. Nah, matahari atau kebenaran yang jauh lebih besar itu bisa jadi datangnya dari sumber lain. Mungkin dari wahyu atau dari pengalaman batin yang kita alami sendiri. Jadi, kalau akal cuma senter, terus mataharinya alias makna yang lebih besar itu datangnya dari mana dong? Ternyata jawabannya itu udah ada di dalam diri kita. Konsepnya disebut fitrah. Ini dia konsep kuncinya, fitrah. Menurut gagasan ini, makna hidup itu bukan sesuatu yang kita ciptain dari nol atau dikasih dari luar. Makna itu adalah sesuatu yang udah ada di dalam diri kita dari lahir, semacam kompas batin yang arahnya selalu nunjuk ke kebenaran. Jadi, perjuangan kita sebagai manusia itu sebenarnya bukan kayak nyari kunci yang hilang di tempat gelap. Bukan, perjuangan kita itu lebih ke membersihkan lapisan-lapisan debu dan kotoran yang selama ini nutupin makna yang sebetulnya udah ada di dalam diri kita. Terus apa aja sih tabir atau penghalang yang nutupin fitrah kita? Wah, banyak. Ada ego yang bikin kita ngerasa jadi pusat dunia. Ada budaya dan lingkungan yang membentuk cara kita mandang sesuatu. Bahkan trauma dari masa lalu bisa jadi tembok yang tebal banget. Semua lapisan ini numpuk seiring waktu, sampai kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, ini yang bikin kita sampai ke pertanyaan paling krusial. Gimana caranya kita nyingkapin semua tabir-tabir itu? Jawabannya ada di dalam sebuah paradoks yang indah banget tentang kebebasan. Pertanyaannya diri jelas banget kan? Gimana caranya kita nyambung lagi sama fitrah kita? Jawabannya ada di satu kata. Kata itu adalah kehambaan. Tunggu dulu. Penting banget buat dipahami, ini bukan soal status sosial rendah atau tinggi ya. Kehambaan di sini adalah sebuah kesadaran, sebuah realisasi intelektual dan spiritual yang dalam. Kesadaran kalau kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang bergantung. Keberadaan kita itu bukan dari diri kita sendiri. Biar nggak salah kaprah, kita harus lurusin dulu nih. Kehambaan itu bukan perasaan rendah diri atau pasrah buta tanpa mikir. Justru sebaliknya, ini adalah kesadaran akan posisi kita yang sebenarnya, yang justru membebaskan kita dari berbagai ilusi. Dan pada akhirnya, inilah yang mewujudkan martabat sejati kita sebagai manusia. Dan kutipan ini benar-benar nunjukin paradoks yang luar biasa. Ternyata, kebebasan sejati itu bukan ditemuin dalam kemandirian mutlak yang sering kita kejar-kejar. Malah, kebebasan itu ada dalam ketergantungan mutlak kita kepada yang mutlak. Saat kita sadar posisi kita sebagai hamba, justru disitulah kita bebas dari perbudakan ego, omongan orang, dan keinginan yang gak ada habisnya. Oke, mungkin ini kedengarannya agak rumit ya. Kalau kita ini hamba yang serba terbatas, gimana caranya kita bisa punya hubungan sama Tuhan yang gak terbatas? Nah, disinilah kita perlu paham satu pembedaan yang sangat penting. Kuncinya ada di sini. Kita harus bedain antara zat atau esensi Tuhan dengan nama dan sifat-sifatnya. Seperti yang bisa kita lihat, zatnya itu sama sekali nggak bisa kita jangkau, nggak bisa kita sentuh, bahkan nggak bisa kita konsepkan. Nah, hubungan kita, kehambaan kita, itu terjadinya di wilayah nama dan sifatnya. Disitulah arena bermain kita. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini, tugas kita sebagai manusia itu bukan buat mencoba memahami atau menyentuh zat Tuhan yang tak terbatas itu. Tugas kita adalah untuk hidup di dalam lingkup kehendaknya, berinteraksi dengan dunia lewat nama dan sifatnya. Disitulah wilayah kehambaan kita. Oke, sekarang saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini. Mulai dari batasnya akal, penemuan fitrah, sampai kesadaran sebagai hamba. Semua ini muaranya kemana? Jawabannya ada di satu tindakan terakhir.
Setelah kita ngelewatin perjalanan ini, memahami batas akal, nemuin lagi makna bawaan, dan sadar posisi kita sebagai hamba, kita akan sampai di satu titik pengenalan yang jernih banget. Sebuah momen aha, di mana semuanya tiba-tiba jadi masuk akal. Tapi, momen pencerahan ini bukan akhir dari cerita. Ini bukan sesuatu yang pasif, justru momen ini menuntut respons. Setelah kebenaran itu kebuka di depan mata, kita nggak bisa cuma diam aja. Kita dihadapkan pada sebuah persimpangan. Kenapa kita harus milih? Soalnya, setelah sadar kalau kita ini hamba, sikap netral itu udah nggak mungkin lagi. Itu sama aja kayak kita lagi di atas perahu terus kita bilang, saya nggak peduli perahu ini mau kemana. Loh, kan kita udah ada di dalam perahunya. Netral itu cuma ilusi. Pilihan satu-satunya yang konsisten dengan kesadaran tadi adalah kepasrahan total. Inilah tujuan akhir dari perjalanan kita. Sebuah penyerahan diri yang utuh dan sadar, di mana seluruh kehendak, tindakan, dan kesadaran kita selaras sepenuhnya dengan kehendak ilahi. Inilah puncak dari kehambaan. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan masing-masing. Kalau kepasrahan total itu adalah kebebasan yang sejati, coba deh kita jujur lihat ke dalam diri. Apa sih yang sebenarnya masih kita genggam erat-erat sampai sekarang?